Connection established. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari PT Garis Lurus Lintas Semesta. Perkenalkan, nama saya Abu Khadijah. Dan saya Ummu Khadijah. Ya, hari ini kita akan coba mereview sekiranya apa aja sih perlengkapan yang perlu dibawa saat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Oke, sebelum kita lihat-lihat nih barang apa saja yang perlu kita bawa. Nah, kita akan perkenalkan terlebih dahulu sekiranya fasilitas apa aja sih yang didapat di travel Garis Lurus. Kalau misalkan mendaftar haji ataupun umroh di PT Garis Lurus, kira-kira apa aja sih yang didapat? Oke, mulai dari Ikhwan atau Akhwat nih? Boleh dari Ikhwan dulu mungkin ya. Oke, Ikhwan. Yang pertama ada kain ihram. Oh, kain ihram, dapat kain ihram. Oke. Yang apalagi kedua tuh? ada koko. Oh, dapat koko, dapat Iya, koko juga ya. koko Oke, juga. dapat koko juga. Kokonya bisa dilihat di sini ya. Ini koko. Wah, masya Allah. Bagus sekali. Boleh. Ya, berarti dapat koko ya. Iya. Ada lagi? Ada lagi nih, outer batik garis lurus. Masya Allah, ini untuk Ikhwan. Oh, dapat outer ya, dapat Outer, rompi ya. rompi. Wah, dapat Boleh rompi. dipakai. Dapat rompi. Wah, ini kayaknya ukurannya besar. Tapi kita lihat ya. Dapat rompi outer. Wah. Allah. Dari PT Garis Lurus. Bahannya bagus. Wah, motifnya sih Masya Allah ya, bagus sekali nih motifnya. Batik ya, motif batik khas. Jadi cocok aja Garis ketika Lurus. pakai Ya. ini. Betul. Outer lagi. Masya Allah. Ada kantongnya. Masya Allah. Lalu ada tas paspor. Oh, ini mungkin ya? Ya, sling bag. Sling bag. Dapat sling bag atau tas lempang biasanya ya. Kita nyebutnya tas lempang. Nah, ini bisa muat banyak barang banget ini. Terutama paspor yang mesti harus dibawa kemana-mana. Jangan sampai hilang, jangan sampai lupa password. Terus kemudian bisa naruh handphone segala macam di sini. Obat-obatan pribadi yang sekiranya urgent perlu dibawa. Nah, bisa dibawa di tas lempang ini. Dan kegiatan sehari-hari ya. betul. Dan tempatnya juga besar, lega, kompartemennya juga banyak, ada 2 di sini. Mungkin di sini depan untuk password, di dalam bisa untuk handphone, kabel-kabel yang lainnya, power bank biasanya, alat-alat pribadi yang lainnya yang kecil-kecil sifatnya bisa masuk ke tas lempang ini. Apalagi? Lalu ada koper. Oh, dapat koper. Iya, koper besar dan koper kecil. Iya. Berarti dari PT Garis Lurus menyediakan kalau misalnya daftar di PT Garis Lurus itu dapat 2 koper berarti ya. Iya. Satu jamaah itu dapat 2 koper. Koper yang ukurannya besar dan koper yang ukurannya sedang ya. Di sini bisa dilihat kopernya. Ini yang ukurannya besar seperti ini. Tuh. Jadi ada 2 koper. Dapat 2 koper. Insya Allah ini bahannya juga. Wah, luar biasa. Kalau bahan sih bisa dijamin kuat sekali ini, insya Allah ya, tahan banting, tahan segala macam ya. Yang penting harus aman. Di sini juga disediakan untuk penguncinya, ada penguncinya juga, jadi insya Allah aman ya. Iya. Oke, jadi tidak usah khawatir, insya Allah dapat 2 koper dan ini bisa muat banyak banget keperluan kita selama umroh. Jadi bisa memenuhi keperluan kita selama melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, itu untuk perlengkapan Ikhwan. Ada lagi nih bonusnya. Oh, ada bonus lagi nih. Iya, ada bonus dari PT Garis Lurus. Apalagi tuh bonusnya tuh? Bonusnya itu pertama ada tas sendal. Oh, ada tas sendal. Ini. Oh, ini. Oh, ini khusus cabang Kabupaten Bekasi ya. Kalau khusus cabang Kabupaten Bekasi dapat tas sendal seperti ini. Wow, Masya Allah. Bahannya bagus, kuat. Jadi nanti sendal dimasukin ke sini, tinggal sendal sepatu tinggal ditarik. Nah, dipakai nanti. Kayak gini. Masya Allah. Nah, jadi sangat-sangat membantu kita ya. Jadi bukan cuma dapat tas selempang seperti ini, dapat sling bag, tapi juga kalau daftarnya di Garis Lurus Kabupaten Bekasi dapat juga tas sendal ya, tas sepatu dan sendal. Tapi nggak cuma buat sepatu sendal, buat yang lain juga bisa sih sebenarnya ini ya. Kalau misalnya bawa kaos buat ganti 1 atau 2
satu cukup sih di sini muat kayak gitu ya. Insya Allah. Apalagi Umu? Ya. Lalu ada tumbler nih. Oh, ada tumbler. Tumblernya. Wah, bisa buat tempat minum ya. Iya, dan Masya ini Allah. warnanya warna-warni sih Iya, sebenarnya. warna-warni. Ya, cuma kita kasih sampel. Ya. warna Bisa hijau. request gak tuh kira-kira? Bisa mungkin ya. Bisa mungkin, Bisa request ya, iya. sesuai kesukaan warnanya. Apalagi Iya. Umu? Dan bonus yang ketiga ada pin garis lurus. Oh, ada pin, ada dapat Iya, ada bros ya. Biasanya ibu-ibu nyebutnya bros ya, Bros. atau nggak pin ya. Pin Pin. dari PT Garis Lurus. Iya, Ikhwan Wah. Ahwat dapat ya. Ikhwan Ahwat dapat. Wah, Insya Allah. Apalagi Mungkin tuh? itu perlengkapan travel Ikhwan. Sekarang ke perlengkapan travel Ahwat. Oke, boleh. Ahwat dapat apa aja sih? Apa aja tuh Iya. kira-kira? Yang pertama Yang ada pertama. mukena. Oh, dapat plus mukena ya. Iya, Kalau Ikhwan mukena. tadi baju koko ya. Kalau Ikhwan baju koko, kalau Ahwatnya dapat mukena dari Iya. PT Garis Lurus. Oke. Wah, Masya Allah. Tuh, mukenanya, Insya Allah. Jadi nggak usah khawatir harus bawa-bawa mukena lagi ya. Iya. Udah disediakan Udah oleh PT Garis disediakan. Lurus, Insya Allah. Seperti Insya itu, Allah bahannya fasilitas. bagus, Iya. ya, bahannya bagus. Pokoknya memadai lah untuk Iya. kita beribadah di sana, Insya Allah cukup seperti itu. Oke, apalagi Umu? Lalu ada outer batik garis lurus untuk Untuk Ahwat, untuk Ya, Ahwat ini dapat outernya kebetulan juga. udah dipakai, langsung Ya. dipakai. Ini untuk Ikhwannya dan ini untuk Ahwatnya untuk seperti Ahwatnya. itu. Jadi panjang, sama ada kantongnya juga ya. Ada kantongnya untuk nyimpen-nyimpen barang mungkin atau koin-koin ataupun yang kecil-kecil, tapi jangan sampai naruh uang ya. Jadi nggak termasuk innernya ya, tinggal pakai Iya. inner panjang aja. Jadi Dikasih- pakai baju gamis rapi, tinggal outernya pakai dari Garis Lurus seperti Iya. itu. Apalagi Umu? Ada Lalu lagi? ada jilbab hitam. Oh, dapat jilbab hitam. Dapat jilbab hitam. Wow, Masya Allah. Ini. Masya Nah, Allah. Tuh. Insya Allah. Maksudnya tadi dipakai ya. Ini tadi lupa. Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ada tas paspor. Udah ya? Ya, ini tas lempang ini. Oh iya. Oh iya, yang lainnya sama aja. Yang lainnya sama. Oke, mungkin itu aja perlengkapan dari travel sendiri ya. Sekarang langsung aja nih kita review unboxing apa aja sih yang perlu kita bawa. Oke, boleh. Jadi Dimulai. tadi perlengkapan dari Garis Lurus sudah disediakan ya, yang tadi sudah disebutkan di awal. Sekarang kita tunjukin satu-satu apa aja sih sekiranya barang-barang yang bisa atau yang perlu kita bawa ketika melaksanakan haji dan umroh. Oke, terutama khusus ini perlengkapan pribadi kita ya, seperti itu. Oke, kita mulai dari apa dulu? Kita mulai dari koper yang Oke, besar. dari koper yang paling besar. Iya. Ya, ada koper yang paling besar. Wah, Masya Allah. Ini bisa muat banyak sekali perlengkapan. Jadi sini bisa masukin perlengkapan pribadi, baju-baju, gamis-gamis gitu ya, atau handuk segala macam bisa masuk di sini. Terus kemudian pakaian ihram mungkin ya, seperti itu. Langsung buka aja. Kita coba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masya Allah. Wah, ini perlengkapan untuk Ahwat sepertinya ya. Iya. Ini perlengkapan untuk Ahwat. Bisa dilihat. Oke, udah ada contekannya di sini. Di list. Oke. Karena banyak ya, jadi banyak Iya, yang karena harus ibu-ibu, dibawa. Apa aja tuh Oke. yang mesti dibawa? Ya, yang pertama ada gamis setelan jilbab. Ada Oke, gamis. Di sini kami ada 6 pasang, membawa 6 pasang, itu bisa disesuaikan ya. Sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Kalau sekiranya jumlah hari mengambil paket umrohnya cukup panjang, mungkin perlengkapan atau baju-baju ganti yang mesti dibawa cukup banyak juga ya. Iya. Untuk Gitu. November ini berapa hari ya? 12 atau 12 hari. 12? 12 hari. Oke, ini untuk gamis 6 pasang, kita buka lagi yang di sini ya. Ada apa aja nih? Kebetulan udah di packing juga. Biasanya kalau ibu-ibu tuh banyak banget ya perlengkapan Enggak yang sih. mesti dibawa. Nah, pertama ada ini pouch untuk ya rahasia lah ya. Ini untuk celana dalam, ciput, terus kaos kaki. Di sini ada 6 pasang. Oh iya, tips juga ya buat para calon jemaah umroh yang akan berangkat, kami sarankan untuk membeli atau mengadakan tas
travel seperti ini karena ini sangat akan membantu para jamaah semua yang akan hendak melaksanakan ibadah umroh. Karena apa? Tas ini bisa membuat packingan koper kita tuh lebih rapi. Jadi nggak amburadul gitu ya, nggak bercecer. Jadi ini untuk peralatan mandi, ini untuk peralatan misalkan untuk pakaian tidur segala macam. Nah ini bisa dipisahkan, atau enggak piring-piring atau mau bawa gelas seperti itu, botol-botol itu bisa dipisahkan lewat tas travel kayak gini ya, tas traveling seperti ini. Jadi ini sangat membantu kita untuk memisahkan ya, mengkelompokkan barang-barang yang akan dibawa. Lanjut. Apalagi? Lanjut. Oke. Selanjutnya di sini ada handuk, 1 handuk. Nah, walaupun di hotel dikasih handuk, tetap aja ya bawa untuk ganti. Nah, di sini juga ada dress untuk tidur 4 pastel ya. Iya. Dan kebetulan di sana lagi cuacanya iya, dingin ya. Untuk di November ini, pemberangkatan untuk bulan November ini kebetulan cuaca di sana ya, iklim di Mekah itu sedang dalam musim dingin. Jadi disarankan untuk para calon jamaah untuk membawa pakaian yang hangat ya, yang sedikit tebal untuk jaga-jaga menahan suhu cuaca dingin di sana ya. Terutama malam hari. Kalau siang sih tetap panas gitu ya. Cuman untuk malam harinya di sana tuh Masya Allah dingin sekali. Jadi diusahakan bawa selimut yang kecil aja, gak usah tebal-tebal, gak usah besar-besar. Yang penting bisa kita gunakan untuk menahan hawa dingin di sana, seperti itu. Iya. Nah ini untuk baju hangatnya. Dan ini ada pouch apa ya? Ada pouch perlengkapan pribadi ya, ada ya sabun-sabun seperti itu, segala macam, sampo, sikat gigi itu ada di pouch. Legging ini. Oh iya, pokoknya pakaian-pakaian yang Dan kecil-kecil. tidak lupa ini adalah peralatan mandi. Peralatan mandi ya. Iya. Jadi diusahakan ya untuk para calon jamaah untuk pakaian-pakaian yang sekiranya akan digunakan setelah datang di tempat ibadah umroh ya, kedatangan di sana, usahakan yang paling atas itu pakaian ihram. Karena apa? Itu yang akan pertama kali kita pakai. Jadi jangan sampai ketika datang ke tempat itu kita harus bongkar-bongkar koper dulu gitu, bongkar semuanya untuk dapetin pakaian ihramnya. Jadi diusahakan pakaian ihram itu paling atas, yang paling mudah kita ambil posisinya seperti itu ya. Apalagi mau Dija? Mungkin di tas besar sudah. Ya, jadi untuk tas besar, koper besar bisa digunakan untuk pakaian-pakaian pribadi ya, untuk pakaian-pakaian ganti selama selama melaksanakan ibadah umroh seperti itu. Oke, selanjutnya, nah untuk di koper kecil ini yang ukurannya sedang, di koper yang ukurannya sedang kita bisa naruh pakaian-pakaian seperti tadi yang saya bilang. Kita bisa naruh pakaian ihram di sini ya. Jadi pakaian ihram kita simpan di sini. Oke, tadi udah perlengkapan ahwatnya nih ya. Sekarang ada masuk ke perlengkapan ihwan. Sebenarnya nggak jauh beda dengan perlengkapan-perlengkapan yang ahwat bawa ya. Jadi kalau misalkan di ihwan itu bedanya hanya kita untuk perlengkapan setelah di sana itu ada kita bawa kaos ya, kaos ganti untuk tidur biasanya. Jadi kita bawa berapa setel. Mungkin minimal kalau misalnya panjang bisa 6 setel ya untuk kaosnya, untuk tidur. Kemudian celana juga, celana ganti, celana panjang. Itu bisa kita bawa sebanyak 6 setel. Ya, kemudian kita bawa sarung, bawa peci, kemudian ya perlengkapan kaos dalam, celana dalam seperti itu. Kemudian kita bawa baju untuk sholat, gamis, ataupun baju koko yang lainnya seperti itu. Jadi itu aja sih yang membedakan untuk ihwan dan ahwat. Selebihnya untuk perlengkapan pribadi sama sabun, sampo segala macam itu sama ya, perlu dibawa seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke barang-barang bawaan perintilan-perintilan kecil nih yang sekiranya ini penting untuk kita bawa. Oke, kita mulai dari tas yang pertama. Nah ini nih fungsinya tas traveling ya. Fungsi tas traveling kenapa harus kita bawa? Ini untuk kita packaging, untuk kita packing perlengkapan-perlengkapan kita agar mudah untuk diklasifikasikannya ya, dikelompokinnya. Jadi mudah. Jadi kita bisa gampang. Oh ini perlengkapan untuk
misalkan obat-obatan, tas yang mana. Untuk perlengkapan penunjang yang lainnya, botol minum ataupun skincare yang lainnya, kalau misalnya ini, jadi di tas yang mana. Oke, untuk tas yang pertama kita lihat apa aja sih ya perlengkapan yang ini sepertinya obat-obatan mesti kita bawa. Oke, pertama ini sepertinya hal yang wajib ya, tisu ya, kita bawa tisu. Kemudian perlengkapan obat-obatan pribadi yang mesti wajib sangat dibawa ya, yang wajib dibawa obat-obatan pribadi ya, itu sebagai P3K juga ya, pertolongan pertama. Kemudian ada obat tetes mata ya, obat tetes mata harus dibawa karena di sana iklimnya panas ya, panasnya bukan panas lembab tapi panasnya panas kering, jadi kita ke mata juga itu cepat perih ke mata, jadi kita butuh obat tetes mata seperti itu. Kemudian ya bawa sisir ya, kemudian ada cotton bud ya, korek kuping ini perlu dibawa juga. Kemudian ada minyak kayu putih ataupun balsam ya, bisa disesuaikan kebiasaannya menggunakan apa. Kalau misal sekiranya kita kurang enak badan, para jamaah bisa membawa minyak kayu putih ataupun balsam untuk menghangatkan badan. Oke. Ini apa ya? Kalau itu untuk perlengkapan khusus ahwat ya, khusus ahwat ya, pembalut dan yang lainnya. Oke. Kemudian nih, ini yang sangat penting juga dibawa. Jangan sampai lupa ya. Kalau misalnya tidak terbawa dari Indonesia, bisa beli di sana. Banyak sebenarnya di Mekah juga sudah banyak yang menjual Vaseline ini. Fungsinya apa sih Vaseline? Ya. Nah, karena di sana cuacanya iklimnya panas, ya kalau siang hari itu panas banget. Kemudian di sana panasnya bukan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia iklim kita tropis, udara panasnya itu lembab. Tapi kalau misalkan di Arab Saudi itu iklim panasnya kering. Jadi kita gampang pecah-pecah ya, gampang kering bibirnya ya, bibir, kulit muka itu gampang sekali kering. Jadi pakai Vaseline ya untuk melembabkan kulit-kulit di area bibir ataupun wajah dan yang lainnya yang sekiranya akan tersengat sinar matahari langsung seperti itu ya. Jadi wajib nih untuk Vaseline nih. Soalnya biasanya sampai ada kasus karena terlalu kering dibiarkan dan dehidrasi menyebabkan kulit itu bibir pecah-pecah sampai berdarah. Itu ada banyak sekali kasus yang bisa ditemukan. Oke, kemudian ada alat pencukur rambut ya. Alat pencukur rambut, kemudian ada gunting, jangan sampai lupa bawa gunting ya untuk memotong rambut ketika nanti hendak ihram. Kemudian ya pokoknya alat-alat pribadi. Kemudian ada ini obat merah ya, betadine seperti itu untuk P3K. Kemudian ya obat-obatan pribadi sih di sini ya, harus siap sedia untuk obat-obatan pribadi. Jangan sampai lupa. Oke. Selanjutnya, apalagi tuh? Apalagi tas selanjutnya yang mana? Oke, kita unboxing lagi. Ini sepertinya perlengkapan makan. Ini ada sendal. Jangan lupa ya, sendal ini dibawa. Kalau misalkan di pesawat, boleh nggak nanti pakai sendal ganti gitu? Boleh aja sih, kalau nggak dingin ya. Oh, iya. Biasanya kan dingin banget ya di pesawat. Jadi diharapkan sih pakai. Ya boleh, bisa pakai sendal tapi pakai kaos kaki ya biasanya. Oke, apalagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur gitu ya. Oke, apalagi ada ini kayaknya tempat makan ya. Tempat makan. Tempat makan. Mangkuk atau enggak piring portable ya. Iya, piring kayaknya portable. Sih wajib ya kalau sekarang karena jenis-jenis piring atau mangkok-mangkok portable tuh sudah banyak. Iya. Jadi diusahakan yang portable, yang gampang dibawanya, yang gampang di packingnya. Seperti itu untuk memudahkan kita juga agar kapasitas yang bisa kita bawa tuh banyak seperti itu. Oke. Apalagi ilmu? Ini masker. Masker. Jangan lupa ya. Jangan lupa, apalagi sekarang masih banyak masih ada kasus pandemi, jadi diusahakan masih ketat ya di sana ya? Masih. Kalau di Arab Saudi sih enggak ya. Udah lepas masker udah. Alhamdulillah udah lama sih kalau Arab Saudi. Oke, apalagi? Selanjutnya payung. Payung. Buat apa sih? Emang di sana hujan ya? Kadang-kadang hujan, kadang ada hujan, tapi lebih banyak di sana panas. Jadi payung bisa difungsikan untuk menahan sinar matahari langsung ya, gitu. Oke, berarti kalau misalkan kalau panas berarti kacamata ya Pak? Iya, biasanya kalau lagi city tour, kalau lagi kemana
cuacanya lagi panas banget bisa pakai payung seperti itu untuk menahan sinar matahari. Apalagi? Selanjutnya ada apa ini? Oh, ada deterjen. Deterjen. Ya, buat keperluan kita mencuci ya, mencuci baju kita di sana. Berarti nggak usah gede-gede deterjennya? Nggak usah gede-gede. Yang penting ada, yang penting kita bawa seperti itu. Di Persiapan aja. Bisa beli sih, sebenarnya kita bisa beli di sana. Cuman lebih efisien dan lebih murah sih ya, kita beli di tanah air aja. Apalagi Umu? Selanjutnya ada gantungan baju. Oh, ada hanger ya, ada gantungan baju. Ini untuk pakaian-pakaian. juga ya? Wah, banyak sekarang yang portable yang bisa dilipat sampai kecil banget, banyak ya. Jadi kita se-efisiensi mungkin sih barang-barang atau perlengkapan yang kita bawa. Apalagi? Selanjutnya tadi ini odol. Udah belum ya? Odol sama sikat gigi ya, langsung di situ ya. Diusahakan pokoknya yang bisa dilipat-lipat, yang bisa jadi kecil itu yang bisa kita bawa ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya yang biasa, yang panjang ya, yang sikat gigi yang panjang yang biasa, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Apalagi? Ini ada botol minum ya, wajib. Ini kayaknya wajib banget untuk kita bawa ya. Jangan sampai kita nggak bawa botol minum karena itu tadi kita pasti di sana bakal dehidrasi, jadi butuh minum banyak seperti itu ya. Jangan sampai kita kekurangan air di sana. Oke, lanjut. Ada sendok. Oh, ini perlengkapan untuk makan ya, sendok-sendok, garpu. Oke, sumpit ya. Oke, sedotan stainless. Oke. Oke, udah aneh-aneh macam-macam. Apa lagi? Terakhir. Enggak terakhir sih. Enggak, ini dari tas yang ini yang terakhir. Ini ember portable. Iya, ember. Ya, ini tempat ini ember portable. Wah, ini buat taruh air ataupun apa pakaian kotor sebelum dicuci kita bisa masukin ke ember portable ini. Nah, itu kan banyak bisa banget. Menyesuaikan kali ya kalau misalkan sendiri atau berdua aja gitu yang berangkat. Bisa. Nggak usah beli, iya. nggak usah beli atau bawa bisa. Iya, gitu. karena ini menyesuaikan kebutuhan pribadi ya. Terutama apalagi kalau misalkan berkeluarga gitu banyak bawa rombongannya, kemungkinan kayaknya butuh banget untuk bawa ember ya. Oke. Apalagi? Ini kita ke bawahin dulu. Ya. Oke, selanjutnya, Masya Allah. Di tas yang terakhir, ya, tas travel yang terakhir. Apalagi, Umu? Selanjutnya. Oke, wah ini. Topi, perlu nggak sih? Perlu nggak perlu sih ya, karena tadi kan sudah bawa payung gitu. Jadi topi hanya alat penunjang. Takutnya khawatirnya kalau bawa payung berat, ribet gitu bawanya. Jadi bisa ganti ke topi kalau untuk akhwat ya, seperti itu. Bisa buat foto-foto. Bisa, ya. Kalau misalkan suka iya foto-foto ya, suka selfie-selfie, candid-candid bisa dibawa. Gitu. Apalagi Umu Khadijah? Kita buka. Di sini ada lagi kacamata ya, kacamata hitam gitu ya. Kenapa sih harus bawa kacamata hitam? Kenapa coba? Karena di sana itu panas, silau juga ya. Jadi yang nggak biasa itu mata tuh cepet perih, cepet capek. Jadi diusahakan bawa kacamata hitam supaya sinar matahari itu nggak terlalu terik banget ke mata, biar nggak nusuk banget gitu. Jadi mata kita nggak cepet lelah seperti itu. Apalagi? Lanjut, ini udah ya, kita pisah. Oke, tadi. Oke. Ini udah. Pokoknya perlengkapan dapur lah, perlengkapan mandi, mencuci, ini ada di sini. Itu. Kemudian ada apa lagi? Oh iya, nggak lupa, ini kita sediakan juga ada yang namanya colokan universal ya. Nih ada port universal untuk listrik, jadi nggak mesti khawatir. Karena kan setiap negara beda-beda jenis colokan listriknya, jadi sudah disediakan nanti ya. Oh, ini disediakan dari sana? Iya. Oke, lanjut. Ada itu jemuran ya, gantungan jemuran portable. Jadi kita bisa jemur pakaian-pakaian untuk dikeringkan. Oke, ini perlengkapan untuk cuci piring dan gelas ya. Oke. Apalagi yang mau Khadijah? Sekiranya itu untuk perlengkapan pribadi yang bisa kita bawa ketika melaksanakan haji dan umroh ya. Selebihnya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Yang jelas jangan sampai barang-barang kita tertukar. Jadi biasanya setiap jamaah itu punya
caranya masing-masing untuk menandai kopernya. Entah itu diberi nama, biasanya ada namanya, kemudian ada tandanya biasanya, tapi diingatkan pada para jamaah nih, biasanya ada yang ngasih tanda gantungan ataupun apa yang melekat di kopernya itu berlebihan. Ya, ada yang pakai lonceng segala macam, jangan sampai lah ya. Jadi tanda-tanda kecil aja gitu ya, ciri khas, ciri kecil, misalkan kayak tali seperti ini dianyam sedikit, bisa untuk menandai oh ini bahwasanya ini koper kita, biar supaya nggak tertukar. Atau dikasih nama di sini, kasih stiker nama, bisa ditempel seperti itu ya. Oke, yang penting gantungannya jangan sampai berlebihan, jangan sampai menyusahkan para jamaah sendiri nanti, oke? Apalagi ya sekiranya mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan untuk perlengkapan pribadi. Nanti selebihnya keterangan-keterangannya nanti akan kita cantumkan di deskripsi, oke? Kemudian untuk para jamaah yang hendak melaksanakan umroh, yang punya niatan untuk berangkat haji dan umroh, bisa mendaftar, bisa lewat perusahaan travel kami, PT Garis Lurus Lintas Semesta, untuk nomor ya, insya Allah amanah, terpercaya, dan terakreditasi juga. Untuk nomor kontaknya nanti akan kita cantumkan di deskripsi. Kemudian untuk alamat perusahaan segala macamnya akan kita cantumkan di deskripsi. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.